Halo warga negara, seperti yang sudah kita tahu, bahwa kita sering sekali menemukan tulisan Bhinneka Tunggal Ika di mana-mana. Tapi sebenarnya apa ya Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana proses panjang di balik dijadikannya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia? Mari kita bahas dalam video kali ini. Warga negara, dalam Garuda Pancasila yang sering kita temui di berbagai tempat, kita pasti akan melihat adanya tulisan Bhinneka Tunggal Ika dalam burung Garuda tersebut. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika adalah kalimat pendek atau perkataan yang dijadikan sebagai moto atau pandangan hidup. Dr. Maftuhin dalam bukunya yang berjudul Melacak Jejak Spiritualitas Bhinneka Tunggal Ika dan Visi Penyatuan Nusantara menyebutkan bahwa kalimat Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditemukan dalam Kakawin Sutasoma. Kakawin adalah salah satu jenis sastra dari India dengan ciri khas stanzanya yang terdiri dari 4 baris. Kakawin berasal dari kata Jawa kuno kawi dan Sanskerta kavya. Kakawin Sutasoma adalah kakawin yang ditulis oleh Empu Tantular. Empu Tantular adalah pujangga ternama sastra Jawa. Empu Tantular hidup di zaman pemerintahan Hayam Wuruk. Empu Tantular merupakan keponakan Raja Hayam Wuruk dan menantu dari adik wanita Hayam Wuruk. Nama Empu Tantular terdiri dari kata tan dan tular yang berarti tidak terpengaruhi, sedangkan empu merupakan gelar bagi penguasa atau majikan. Empu Tantular sebagai seorang pemeluk agama Buddha memiliki sifat terbuka dengan pemeluk agama lainnya, khususnya pemeluk ajaran Hindu Siwa. Selain Kakawin Sutasoma, Empu Tantular juga menulis Kakawin Arjuna Wijaya. Kakawin Sutasoma adalah kakawin Buddhis yang ditulis oleh Empu Tantular di antara tahun 1365 hingga 1389 Masehi. Kakawin tersebut berisi tentang ajaran Sutasoma kepada para muridnya mengenai kesempurnaan. Sutasoma sendiri adalah putra mahkota dari kerajaan Hastina. Namun, doktrin mengenai Bhinneka Tunggal Ika sendiri dapat dilacak sejak periode Mataram kuno, sejak awal abad 10 Masehi. Hal tersebut dilatar belakangi adanya konsepsi wilayah Jawa kuno sebagai wilayah yang tidak pernah mencatat adanya perang agama antara Buddha dan Hindu yang menjadi agama mayoritas masyarakat saat itu. Frasa Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari polimorfemis Bhinneka yang terdiri dari kata bina dan ika. Bina terdiri dari kata bin dan ika. Jika dimorfem menjadi Bhinneka yang artinya beda itu, dan Tunggal Ika yang artinya satu itu. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrua dapat diartikan meskipun berbeda-beda akan tetapi satu juga, tidak ada hukum yang mendua. Sedangkan dalam terjemahan Suwito Santoso diartikan terpecah belahlah itu tetapi satu jugalah itu, tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Dan dalam buku sosialisasi 4 pilar MPR tahun 2021 diartikan bahwa agama Buddha dan Siwa Hindu merupakan zat yang berbeda-beda tetapi nilai kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa atau Hindu adalah tunggal. Tidak ada dharma yang mendua. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang tertuang dalam Garuda Pancasila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36A yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun desain lambang negara dan penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang disusun oleh Panitia Negara. Panitia tersebut diketuai oleh Muhammad Yamin dengan anggota antara lain Ki Hajar Dewantara, Pelau Pesi, Muhammad Nasir, Raden Mas Purbacaraka. Panitia ini bertanggung jawab dan dikoordinatori oleh Sultan Hamid II selaku Menteri Negara Zonder Portofolio. Dalam pembicaraan antara Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Hamid II, pita merah putih diganti dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Gambarnya secara teknis diperbaiki oleh pakar lambang Ruhel dan kemudian dilukis kembali oleh Dullah. Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrua adalah gagasan untuk mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan dalam masa kerajaan Majapahit. Hal tersebut kemudian hari menginspirasi sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan dijadikan sebagai semboyan yang dituangkan dalam Garuda Pancasila.
Dalam Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika maknanya diperluas untuk menghargai perbedaan agama, suku, bahasa, adat istiadat, dan wilayah geografis. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara menghendaki adanya perbedaan yang begitu beragam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan tersebut biasanya disimpulkan dalam pembahasan suku, agama, ras, dan antar golongan atau disingkat SARA. Namun, di balik perbedaan-perbedaan yang ada, bangsa Indonesia disatukan dengan adanya persatuan dan kesatuan berdasarkan sejarah yang panjang seperti kesamaan nasib yang pernah dijajah dan kesamaan berada di wilayah geografis yang sama. Semangat persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika dapat kita lihat dalam berbagai catatan proses kemerdekaan di Indonesia. Seperti dalam Sumpah Pemuda, anggota Kongres Sumpah Pemuda berikrar mengaku memiliki tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu. Selain itu, perwujudan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bernegara dapat kita lihat lebih jauh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam beberapa rumusan pasal, kita dapat melihat semangat persatuan dan kesatuan. Contohnya dalam pasal 18 ayat 1 yang menghargai adanya otonomi khusus atau istimewa bagi beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, negara juga menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan jaminan terhadap kebebasan beragama juga mencerminkan pengakuan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam pasal 29 ayat 2 untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Terakhir, penghargaan terhadap perbedaan budaya di Indonesia juga dicerminkan dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 mengenai pengembangan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah di Indonesia. Pengaruh semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dapat kita lihat lebih jauh lagi. Salah satu asas yang perlu diperhatikan dalam membuat produk peraturan perundang-undangan adalah asas Kebhinneka Tunggal Ikaan, yang berarti materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat. Warga negara, sebagai semboyan, Bhinneka Tunggal Ika perlu kita hayati dengan mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bayangkan, Indonesia memiliki luas wilayah daratan 1.922.570 km persegi dan lautan 3.257.483 km persegi dengan jumlah pulau 13.466. Di tahun 2024, penduduk Indonesia berjumlah 282.477.584 jiwa dengan 1.300 suku bangsa, 718 bahasa daerah, 6 agama resmi, 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota dengan ciri khas dan karakter tersendiri. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, begitu besar harapan agar masyarakat Indonesia bisa menghargai keberagaman yang merupakan hadiah dari Tuhan bagi Indonesia. Mari kita bayangkan hidup yang damai dan saling menghargai dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Semua agama, budaya, dan tradisi masyarakat Indonesia tentunya mengajarkan saling menghargai dan menghormati orang lain. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, kita sebagai warga negara Indonesia perlu memahami perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Berbagai ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara masih sering kita temui. Tidak jarang, kita melihat atau bahkan menjadi pelaku sikap intoleran terhadap perbedaan yang ada. Tidak jarang kita melihat keributan yang disebabkan perbedaan agama, bahasa, budaya, dan tradisi di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan cita-cita luhur kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita perlu menyadari bahwa keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia merupakan sebuah bagian tidak terpisahkan dari penghormatan kita terhadap perbedaan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara tidak hanya mengajarkan kesatuan dan persatuan, namun juga di satu sisi mengajarkan bagi kita semua untuk tetap melestarikan budaya dan tradisi agar tetap hidup dan berkembang di zaman modern. Kita harus bangga terhadap identitas dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, serta dapat memilah nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Terima kasih warga negara yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.